temannya yang meninggal dunia, Allah maafkan segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat, berkah usia, berkah umur, berkah rezeki, jadikan keluarga kita anak yang saleh salehah, al-fatihah ini yang wala kulli salih la hatta tajibul doa di dzurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa sahari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali wa alihi bisadina ya bi adabi masyaratil ardi ila magharibiha wa summa ila wa khususan syekh rabbi ruhi alim Abdullah bin Masyadid Hasan Hasan Abdullah bin Masyadid wa rahmat zakir Syekh Sallallahu bin Hamid bin Syab sahib al-musannif Muhammad bin Salim Hafiz ila wa Ustaz Haji Mardan bin Nisawi Bapak Sawi bin Buasan usulihim wa furuhim summa ila arwah jamaah muslimin hidayah walidina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina Allah Ta'ala yaghfir lahum warhamhum wa yashahum birrahmah wal maghfirah wa laman aslahuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahil lana abwaaba fadlika jur 'alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ta'ala ankum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang fiqhun nikah, fikih menjelaskan berkaitan dengan masalah pernikahan. Kita sampai masih dalam pembahasan al-muharramatu 'ala ta'bid, mahram-mahram yang selamanya. Ya, kita masih pembahasan masalah mahram. Ya, bukan muhrim. Ya, kalau muhrim orang yang ihram. Mahram itu orang yang diharamkan kita untuk menikahi, yang menikah dengannya. Ya, batal wudunya dan lain-lainnya. Mahram itu terbagi dua secara global. Ya, ada mahram 'ala ta'bid, ada mahram bil jam'i. Yang mahram sementara, ada mahram selamanya. Mahram selamanya ada tiga. Ya, terbagi tiga. Ya, ada mahram bin nasab dengan dalam segi nasab, ya. Ada mahram, ini mahram selamanya ya, terbagi tiga. Ada mahram bin nasab dengan nasab garis keturunan, ya, usul dan furu, atas dan bawah, ya. Dan juga bil radha'ah, ya, dengan sebab penyusuan, ya, adanya hubungan mahram tersebab ada susuan. Ya. Yang ketiga adanya bil musaharah dengan hubungan pernikahan. Kemarin kita sudah bahas ya, mahram 'ala ta'bid ada 18. 7 dari nasab, 7 dari radha'ah, dan sisanya adalah dari musaharah. Kemarin 7 dari nasab ya, sudah dijelaskan, ya, diambil daripada Al-Qur'an. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Diharamkan atas kalian. Ya, siapa? Ibu-ibu kalian. Ya, jadi kita nggak boleh nikah sama ibu kita, ya, dan nggak batal wudunya kita bersentuhan. Ya, jadi dalam masalah ini mahram tidak batal kita bersentuhan dengannya, halal bersentuhan dengannya, dan tidak boleh kita nikahi. Ya, jadi segala hukum ini sama nih, yang nasab, yang radha'ah, yang musaharah sama semua hukum dalam segi Islam. Cuma beda dalam salah satu hukum. Dia tidak mewariskan, khususnya dalam radha'ah. Ya, radha'ah dua itu sama. Ya, tapi nasab radha'ah nanti pembahasannya telah dijelaskan ya.
Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian mahram. Ya. Ummahatukum, ibu-ibu kalian. Ya, kalau posisinya kita perempuan, ya, laki-laki, ibu-ibu kalian. Kalau posisinya perempuan yang ngaji, bapak-bapak kalian. Usul wal furu', ya, usulnya juga kakek kita, buyut kita, semua itu, ya. Jangan disebut ummahatukum. Oh, berarti nenek kita boleh kita nikahin. Nah, boleh usul terusnya ke atas. Ya. Banatukum, anak perempuan kita mahram. Wa akhwatukum, saudara-saudara kita. Oke, empok-empok kita. Wa ammatukum, bibi-bibi kita. Ya, wa khalatukum, ya, bibi dari ibu, ammah bibi dari bapak. Wa banatul akhi, anak perempuan saudara kita, keponakan. Ya, wa banatul ukhti, dan anak perempuan dari saudari kita. Anak perempuan dari empok, dari kakak perempuan, atau anak perempuan dari saudara laki, mahram. Mahram. Gak apa-apa kita bersentuhan, gak batal wudhunya. Nah, ini harus dipahami, nanti lebarannya suka ketemu nih sama tetangga. Ya, al-aidin al-faizin. Ini bukan mahram. Bukan mahram berarti gak boleh kita bersentuhan tanpa hajat. Ya, gak ada hajat bersentuhan. Ya. Ini mentang-mentang perawat, pakai pipi aja. Al-aidin ya. Sosor pipi aja. Giliran nenek-nenek yang lebaran. Ya, bukan mahram. Ya. Paham ya, mana yang mahram, mana yang kagak. Nah, ini semalam dibahas ya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya adalah sabaqan min Allah, 7 lagi dari mahram dari sebab persusuan. Ya, Anis bilang kemarin, pertama kita harus paham yang disebut susu ini susu milik siapa. Ya, susu, adanya susu milik siapa ini susu. Yang disebut susu, yang diibaratkan susunya ini milik siapa? Adalah milik suaminya. Ya, jadi yang susu tersebut masih bisa dikatakan dikatakan milik suaminya. Kenapa? Karena kalau misalkan seseorang laki-laki menikah dengan perempuan, yang menyebabkan dia keluar susu karena siapa? Suaminya. Kalau nggak ada suaminya keluar susu nggak ada. Jadi susu tersebut milik ayahnya, milik suaminya. Kalau misalkan ini nikah laki A, si Muhammad sampai Fatimah nikah, hamil di Fatimah, ya, dicerai sama Muhammad, dicerai sama si Muhammad misalnya. Pas dicerai, kan dia lagi hamil, melahirin, punya susu gak? Nah, susunya milik siapa? Milik suaminya, itu maksudnya. Kalau misalkan dia nikah lagi sama Ahmad, yang nikah lagi sama Ahmad, bapak susunya siapa? Yang pertama. Jadi milik susu milik siapa? Milik suaminya, maksudnya begitu tuh. Nah, jadi kalau misalkan si Muhammad sama Fatimah nikah, hamil di Fatimah 8 bulan, dicerai ya sama si Muhammad. Habis lahiran, kawin lagi, boleh kan? Boleh. Nikah sama si Ali. Dia nyusuin tetangganya. Yang bapak susunya siapa nih? Si Muhammad, bukan si Ali. Nah, jadi bahkan itu istilahnya dalam ini, susu itu milik siapa? Milik bapak. Karena adanya susu tersebut adanya suami. Nggak mungkin seorang perempuan coba lihat yang perawat, nggak mungkin keluar susu kalau nggak ada suaminya. Ya. Jadi istilah seperti itu ya. Wasab'un min ar-radha', dan 7 daripada persusuan. Ya. Dikategorikan menjadi saudara susu. Sebelum kita bahas dia masuk gak dalam saudara susu, ada beberapa syaratnya. Ini jadi anak susu kita ada syaratnya, ya, memenuhi gak syaratnya menurut ilmu syariat. Pertama syaratnya Allah yablugha sabiyyu haulain. Anak kecil tersebut belum sampai umurnya 2 tahun hijriah ya, hijriah. Makanya penting sekali kita kalau punya anak, punya cucu, catat bulan hijriahnya kapan ya dia lahir. Ya, karena head juga nanti 9 tahun ya, hitungan hijriah. Ya. Nah, masalah menyusui juga 2 tahun, udah hitungan apa nih hijriahnya masuk kan? Nah, kalau misalkan di bawah 2 tahun ya, maka satu syarat terpenuhi dia menjadi anak susu. Ya, karena ada 3 syarat. Ada tiga syarat, dan syarat 3-3-nya mesti terpenuhi. Ya, satu nggak ada, nggak dikatakan anak susu.
pertama mesti umurnya belum sampai 2 tahun. Kalau di 2 tahun, dikatakan anak susu. Apalagi dia engkong punya jenggot masih nyusu, nggak dikatakan anak susu dia ya. Bapaknya nyusu, ya nggak dikatakan anak susu. Yang kedua, syaratnya menjadi anak susu kita yurdi'uhu khamsa marrat. Inda jumhur Imam Syafi'i. Syarat yang kedua menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mesti 5 kali susuan. Dan sampai dia melepaskannya sendiri sampai kenyang. Jadi teteh nama bini kita misalkan, teteh nggak boleh kita melepasin. Dia udah aja deh, dipaksa buat kita lepasin, enggak sampai dia lepas sendiri dari mulutnya sampai kenyangan. Nah, 1 kali susu. Dan mesti 5 kali. Ya, jadi netenya mesti 5 kali. Ya, jadi netenya mesti kenyang. Kalau baru sekali, misalkan emaknya lagi ke kantor, ya bini kita habis ngelahirin, ada tetangga tolong ini dong, tetein misalkan, ibunya lagi di kantor gini-gini, kita tetein itu sekali doang, nggak jadi anak susu kita. Ya, tapi kalau udah sampai 5 kali, maka bisa menjadi anak susu kita kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, tadi syarat pertama apa? Belum sampai umurnya 2 tahun. Yang kedua menyusunya sampai 5 kali. Minimal 5 kali lebih, ya apalagi lebih. Ya 5 kali sudah memenuhi syarat untuk menjadi anak susu. Jadi kalau anak susu gimana? Mahram sama kita. Sama anak kita mahram juga. Nggak boleh anak kita nikah sama dia. Nah, ini perhatikan. Banyak orang nyusuin, emang kagak dicatat. Ya, bini kita lu nyusuin. Biar kata misalkan bini kita susunya banyak. Nyusuin 1000 orang tersebut anak susu kita. Misalkan, Vigi kan pakai andai-andai. Misalkan, ya, bini kita susunya banyak misalkan. Ya, tapi itu 1000 anak-anak, ya, di bawah 2 tahun. Semuanya itu 1000 anak susu kita. Mesti catat tuh. Anak kita nggak boleh nikah sama dia. Ya, sama. Yang ketiga, ayakhruja labanuha fi hayatiha. Ya. Susunya tersebut dikeluarkan ya, ketika dia masih hidup, perempuannya masih hidup. Contoh misalkan, ya, jadi syarat menjadi anak susu nggak mesti diputing ibunya, amin. Nggak mesti diputing ibunya, dipamping, ya, taruh freezer, terus diangetin, disusuin ke orang sampai 5 kali susuan dan kenyang, jadi anak susu. Makanya ulama itu kebanyakan mengharamkan bank susu. Kenapa? Karena dikhawatirkan bercampurnya mahram dan nggak diketahui mahramnya, sehingga menjadikan pernikahan tidak sah, ya, dan bisa menyemerautkan pernasaban. Ya, susu bang, gini banyak gitu kalau 5 susu. Ini orang Barat sangat memperhatikan ASI. Ini orang Barat sangat memperhatikan ASI karena ASI itu nggak ada gantinya, nggak ada duanya. Biar katanya pakai sulfur. Ya, kalau yang bilang sulfur bisa menggantikan ASI, bohong. Ini marketing. Ya, ciptaan Allah nggak sebanding dengan ciptaan manusia. Buatan manusia, ciptaan Allah nggak sebanding. Pabrik campur gula, campur apa? Ya, paling bagus adalah ASI. Nah, ini ketika orang tersebut, ya, perempuan tersebut menaruh ASI-nya di bank ASI, maka itu kebanyakan ulama mengharamkan. Kenapa? Karena lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Ya, mudaratnya itu tadi. Lalu kagak tahu susu lu kemana aja. Nah, nanti anak lu ketemu sama perempuan, ternyata saudara susuan, dinikahin. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Makanya di tempat Islam nggak ada bank susu, nggak ada. Ya, paling minta disusui, ya. Makanya dulu anak pernah cerita, ya kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, ya, karena seminggu kemarin nggak masuk. Ya, banyak orang-orang ini kita punya anak disuruh minta menyusui dengan perempuan-perempuan salehah, perempuan-perempuan alimah, perempuan-perempuan bertakwa. Kenapa? Biar ada hubungan darah kepada perempuan-perempuan saleh.
bertabaruk dengan asarus salihin, bekas-bekas orang soleh diperbolehkan, dianjurkan. Ya. Terus, ya, jadi yang ketiga syarat menjadi anak susu mesti dikeluarnya itu susu ketika dia masih hidup. Ya. Jadi dipumping susu banyak, ditaruh di freezer, habis itu mati itu perempuan, habis itu perempuannya mati. Sah itu susunya menjadi anak susu? Sah. Kecuali pas udah mati diperes, ya tanggung nih mubazir, ya dipumping. Pas dia udah mati, susu yang ketika dikeluarkan ketika dia sudah mati, maka tidak bisa menjadikan syarat untuk menjadi anak susu. Ya, jadi disusukan itu bukan berarti mesti diputing ya, didot juga bisa menjadikan anak susu. Ya, jadi perhatikan yang punya istri yang masih muda, khususnya istrinya kalau menyusun siapa menyusun bapaknya gitu bagus ya. Yang pertama hiyal jadi rotoah ini Pak, sebelum Anda bahas, dia dari segi apa namanya mahram, dari segi apa namanya wudu, nikah dan lain-lainnya berkaitan dalam syariat, kecuali dalam satu permasalahan, dalam masalah warisan. Anak susu, kita nyusuin 1000 anak gini kita, dia nggak bisa mewariskan, nggak bisa mendapatkan warisan, dan dia tidak bisa mewariskan kepada kita. Ya, jadi anak susu nggak mendapatkan warisan, ya. Anak susu dapat warisan, enggak, anak susu nggak dapat warisan. Tapi dari segi wudu, mahram, boleh berduaan, ya itu terjalan, ya, jalan hukumnya. Cuma kalau dari segi warisan tidak mendapatkan. Ini warisan juga penting sebenarnya, belajar warisan. Gara-gara orang saudara berantem kan, itu silaturahmi gara-gara warisan. Yang paling tua serakah misalnya, adiknya yang bodoh ditindus, dibegoin. Nah, kalau lihat medium hubungannya putus, satu bapak satu ibu gara-gara warisan. Makanya bahkan kalau orang balik nama terus tahu anak, ketika sudah menjadi waris itu lebih sulit dibahusnya dibandingkan ketika bapaknya masih hidup, dihibahkan, dibagiin. Ya. Mendingan bagikan ketika hidup. Surat kita pegang ya, tapi nggak ada yang nama anak lagi. Ya. So kita pegang, memang bagiin ketika masih hidup itu lebih gampang dibandingkan ketika bapak ibu kita sudah meninggal, prosesnya lebih sulit dan kena bayar, mau masa bayar apa nih ngerti deh. Nah itu lebih gampang, syariat sudah mengajarkan, dipermudah, dibagi hingga anak-anak tersebut tidak berantem, tidak putus silaturahmi gara-gara warisan. Harta panas tuh warisannya, hati-hati. Ya, mau perlu belajar untuk masalah warisan. Ya, kalau anak kurang jago, bini anak jago warisan, faraidnya jago, anak dalwa tuh terkenal perempuannya faraid, ilmu faraid jago. Makanya ini kalau ada hitung-hitungan gituan, kasih ke biniannya aja, ya. hitungin deh. Jadi berapa didapat deh. Ya, asal masalahnya dia dihitungin deh. Ya, kita nggak pernah ngitungin, ya. Karena memang anak bukan ahlinya. Jadi kalau bukan ahlinya jangan ikut campur. Ya, kalau bukan ahli dalam faraid, jangan hitung-hitung masalah faraid. Hancur-hancuran. Kalau bukan ahli fikih, jangan bahas masalah fikih. Nanti kagak pernah sekolah, nggak pernah pesantren, nggak pernah ngaji. Masalah fikih, baca kitab fikih apa yang kita tamat coba? Bahas masalah fikih. Gak pernah ngaji tafsir, bahas masalah tafsir. Berantakan gak? Berantakan. Orang gak pernah bangun nih, gak pernah jadi kuli bangunan, bikin jadi kuli bangunan, kayaknya berantakan gak? Gak berantakan, bro. Jadi kita kalau bukan bidangnya jangan bicara. Kecuali memang bidang kita. Berpendapat boleh, tapi jangan sampai menghukumkan, apalagi sampai berfatwa dan lain-lain. Boleh mubina, sesat dan menyesatkan. Gak usah jauh-jauh deh, ilmu ekonomi, ilmu apa. Kalau bukan bidangnya berantakan. Berantakan. Kalau bukan bidangnya sudah pegang. Ya. Jadi kita kalau bukan bidang kita jangan bicara. Lebih selamat. Sukutu salamat. Dia lebih selamat dibandingkan kita bicara. Bukan bidang kita kok. Kalau bidang kita boleh kita bicara. Makanya kemarin pas anak kuliah subuh Sabtu tuh suruh ngajar tafsir. Aneh ngajar tafsir, ngaji tafsir jujur nggak pernah hatam. Nggak pernah hatam. Makanya itu yang membuat kekhawatiran di diri anak, takut ngajar tafsir. Kenapa? Takut salah. Salah kan dosa. Apa kan dosa? Dosa.
Mikul orang sesat, apalagi tafsir man fassara al-Qur'ana bil ra'yi, kata Nabi. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsirkan Al-Qur'an seenak jidatnya, pilih neraka mana yang dia pengen tempatin. Kita yang ngaji ini takut. Nah ini akhirnya kita sering bilang kan, ustadz yang paling bagus itu ustadz yang warak, yang takut. Hati-hati banget. Kenapa takut deh? Wong bawa pikul dosanya jadi takut, apalagi pikul dosa orang. Pikul dosa jamaahnya tersebab kesesatan dia disampaikan ayat. Jangan sampai kayak begitu. Makanya kita jadi ustadz jangan terlalu berani banget. Semuanya kita ajarin. Padahal kita mengkoreksi diri kita belum pas. Tapi ada diberi masukan sama ulama-ulama, kiai-kiai sepuh untuk mengajar tafsir sistematik saja Ustaz. Pilihan-pilihan saja ayat-ayat. Jadi ada baca tafsir bukan ngajarin, baca tafsirnya aja. Tafsirnya keterangan ulama ya dibaca. Nah, sorof enggak kebetulannya. Ada baca, ada faedah-faedah dikutip. Detail kan enggak bisa detail. Nah, makanya Imam Ali bilang, kalau nggak bisa jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Lianna qala wallahu a'lam nisful ilm. Kita bilang enggak tahu setengah ilmu. Kalau kita bilang, kita ditanya sesuatu nggak tahu, bilang nggak tahu wallahu a'lam. Nanti yang dijawab minggu depan. Anda tanya lagi sama teman Anda yang lebih pintar, yang lebih masya Allah gitu. Ini kalau Ustaz ditanya bilangnya Allah alam, Ustaz bego nih. Ustaz juga gak tahu, belajar sebentar, padahal Ustaznya hati-hati. Yang pertama apa? Ibu susu. Nyusuin ibu susu. Bapak susu juga kena bapaknya. Wal bintu, anaknya. Anak susuan. Sama kayak seperti tadi nasab tuh, cuma diganti di susuan. Wal ukhtu, saudara susuan, saudara susunya. Nyusuin punya saudara. Si Muhammad nyusu. Si Fatimah aja di Fatimah nyusu sama Husna misalnya. Husna jadinya apa? Ibu susu. Husna punya anak Ruqayyah. Namanya saudara anak susu. Allah. Azan ya cepet banget. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu waktu nggak berasa waktu nggak berasa dari maghrib sampai isya nggak berasa. Umur juga begitu Pak.